Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang udah hadir pada malam ini dan juga Kak Dane selaku tutor. Selaku tutor biasa pada malam hari ini. Ya, jadi sebelum kita mulai tutor biasa pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa ditutup. Selanjutnya mungkin saya serahkan pada keadaannya selaku tutor. Sebelumnya suara gue masuk nggak? Masuk Kak, Jelas nggak? jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Biologi 2022. Gue Rivaldi, biasa dikenal Dani. Kebetulan hari ini gue jadi tutor biosel ya. Hmm, dengan materi mitokondria, kloroplas, sama eh, nukleus. Benar nggak? Ya, itu. Oke, langsung aja kali ya. Daus mungkin bisa diperbolehin untuk share screen. Masih disable. Udah belum Kak? Oke. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah. Kita bahas yang mitokondria dulu ya. Oke, gimana ini? Oke. Yang seperti kita ketahui bahwa mitokondria itu merupakan organel ya, sebagai powerhouse dari sebuah sel gitu untuk penghasil energi dari sel itu sendiri. Nah, bentuk, fungsi dan kelimpahannya serta distribusinya itu relatif apa ya? Relatif bervariasi. Mulai dari bentuk mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih memanjang, kemudian juga fungsi juga bervariasi, ada yang berfokus untuk menghasilkan hormon steroid, ada yang berfokus menghasilkan energi pada sel-sel yang aktif beraktivitas. Kemudian juga kelimpahannya relatif bervariasi juga nih. Antara sel sperma dan juga antara sel sperma dan sel hati kan jelas berbeda ya fungsinya. Sel hati itu berfungsi untuk detoksifikasi, kemudian gluconeogenesis, kemudian apalagi pembentukan energi ataupun lipolisis gitu ya. Jadi lebih aktif gitu, lebih aktif beraktivitas. Maka jumlah mitokondrianya ini, kelimpahannya ini lebih banyak di sel hati. Nah, mitokondria ini berukuran panjangnya itu sekitar 1 sampai 4 mikrometer dengan diameter itu sekitar 0,2 sampai 1 mikrometer. Nah, rata-rata jumlah mitokondria dalam sel hati mamalia sekitar 1.500 buah atau sekitar 15-20% dari volume sel. Nah, lokasi mitokondria ini di dalam sel itu bervariasi ya sesuai sama jenis selnya, dapat dilihat pada sel sperma. Nah, kalau mitokondria di sel sperma itu kan berdekatan sama ekornya itu ya, flagelnya itu. Nah, terdapat di belakang nukleus. Kemudian pergerakan spermanya ini juga dimungkinkan oleh produksi ATP yang ada pada mitokondria yang terletaknya itu di dekat alat motilnya itu. Nah, ini bisa dilihat struktur dari mitokondria bila dilihat dari mikroskop elektron. Nah, ini mitokondria itu bermembran ganda ya, yang sudah kita ketahui. Ada outer membrane, nih outer membrane, aduh, bisa annotate-nya ya. Ini ada outer membrane nih, membran terluar, kemudian ada membran dalamnya. Membran dalamnya ini melekuk-lekuk ya, berlekuk-lekuk yang disebut sebagai krista. Nih, membran dalamnya berlekuk-lekuk membentuk krista. Perbedaan antara krista dan outer membrane jelas berbeda ya. Teman-teman harus bisa menseparasi
terminologi ini. Krista itu adalah lekukan dari membran dalam mitokondria. Sedangkan membran dalam mitokondria itu ya itu membran dalamnya. Nah, di antara membran luar dan dalam ini terdapat space yang isinya itu bisa enzim ataupun ATP ataupun prekursor lain. Nah, selain itu di dalamnya nih, di dalam uh, inner membrane itu ada matriks. Nih, matriks. Nah, matriksnya itu berisi sebentar. Matriks itu berisi DNA. Kan mitokondria itu punya materi genetiknya sendiri ya. Kemudian juga banyak ribosom, kemudian juga banyak enzim-enzim yang terkait proses respirasi. Terus, nah ini bisa dihapus nggak sih? Nah, matriks ini mengandung banyak enzim, kemudian juga banyak uh, ya ada enzim, kemudian juga ada materi genetik berupa DNA, kemudian juga uh, banyak protein yang terkait dalam proses respirasi, terutama pada proses oksidasi pirufat dan asam lemak. Nah, pirufat ini kita ketahui merupakan senyawa kunci untuk menjalankan siklus Krebs ya. Kemudian juga di inner membrane itu berlekuk membentuk krista, itu berfungsi untuk memperluas permukaan respirasi. Karena mitokondria ini merupakan powerhouse dari sebuah sel, maka dia harus meningkatkan ruang respirasinya untuk menghasilkan energi yang cukup untuk sel. Kemudian outer membrane ini mengandung porin. Porin itu apa sih? Porin itu merupakan channel forming protein channel. Ukurannya itu lumayan besar gitu. Jadi memungkinkan membran luarnya ini relatif permeabel untuk masuknya berbagai molekul ya. Maksimalnya itu sekitar 5.000 kilodalton. Nah, kemudian di intermembrane space ini terdapat enzim untuk mentransfer ATP yang ada pada matriks keluar untuk memfosforilasi zat-zat lain atau molekul lain yang sebagai intermediate dari metabolisme. Intermediate itu senyawa perantara ya, misalkan dari siklus Krebs nih, kan senyawa pertamanya itu asetil CoA. Nah, asetil CoA ke as ke menuju ke asam alfa ketoglutarat itu kan melalui berbagai intermediate ya. Ada sitrat, isositrat, dan lain-lain. Nah, itu namanya intermediate. Nah, kemudian juga mengandung uh, molekul yang memang berperan dalam apoptosis. Itu berupa sitokrom C. Nah, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di mata kuliah biomolekul. Ini agak sulit digeser, nggak kelihatan. Nah, mitokondria ini mempunyai membran luar dan dalam. Membran luarnya ini berfungsi untuk batas luar antara sitosol dengan ruang antar membran. Nah, membran dalamnya ini berlekuk membentuk krista yang berinvaginasi, membentuk lekukan-lekukan. Nah, kalau pada sel hewan itu kristanya panjang yang berpotongan di sepanjang diameter mitokondria. Jadi bentuknya kayak gini. Kalau misalkan digambar, jadi dia berlekuk-lekuk begini. Nah, kalau di sel hewan, di sel mamalia ya. Nah, kalau di sel tumbuhan, dia itu bentuknya tubuler. Aduh, bentuknya tubuler. Kayak gini. Kalau misalkan digambar, tubuler itu kayak pembuluh ya. Jadi kalau misalkan dipotong secara transversal, dia bentuknya kayak gini. Kristanya. Nah, ini fungsinya berbeda ya, teman-teman. Bergantung sama fungsi spasial dari sel itu sendiri. Nah, kemudian pelibatan ini jelas ya, tadi sudah saya jelasin, fungsinya untuk memperluas permukaan membran untuk respirasi aerob. Terus, nah,
membran luar itu tersusun atas 50% lipid serta mengandung berbagai enzim seperti enzim yang berperan untuk oksidasi dan juga degradasi beberapa makromolekul ataupun senyawa yang berperan dalam metabolisme respirasi aerob. Nah, membran dalam ini memiliki rasio protein atau lemak yang tinggi, ditemukan lebih dari 60 polipeptida berbeda pada membran ini. Nah, kalau membran dalam ini kan berfungsi atau merupakan situs tempat terjadinya transfer elektron kan. Tentu memerlukan protein atau enzim-enzim yang memang berperan dalam proses itu. Makanya di membran dalam ini memiliki rasio protein dan juga lipid yang lebih besar daripada membran luar. Nah, kalau membran luar ini mengandung porin yang sudah saya jelasin tadi. Langsung lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau di mitokondria itu punya dua membran ya. Membran eksternal itu strukturnya tersusun dari 60% protein intrinsik. Intrinsik itu protein integral ya. Dan terdapat di antara lapisan dalam. Yang terdapat di antara dalam lapisan lemak dengan kuantitas berkisar 40%. Jadi rasionya itu 6:4. 6-nya protein, 4-nya lemak. Nah, membran eksternal ini mengandung enzim transferase, kinase, dan lain-lainnya. Transferase ini berfungsi untuk memindahkan gugus ya ke senyawa. Kemudian kalau kinase ini berkaitan dengan pemindahan gugus fosfat. Kemudian ada enzim-enzim lainnya. Nah, kalau membran internal ini rasionya itu 80% protein dan lemak 20%. Nah, kalau membran internal ini uh, mengandung sejumlah enzim yang berperan dalam perlewatan atau transit metabolit. Kemudian juga bertanggung jawab pada reaksi oksidase yang membebaskan energi untuk fosforilase oksidatif. Jadi kalau di siklus glukosa, metabolisme glukosa itu namanya uh, fosforilasi oksidatif ya. Jadi menghasilkan ATP, energi berupa ATP dengan memanfaatkan oksigen. Makanya disebut sebagai fosforilasi oksidatif. Nah, ATP ini disintesa dalam membran internal. Nah, kemudian juga mengandung enzim transferase dan juga enzim yang berperan dalam sistem pemanjangan asam lemak. Nah, kan kalau di mitokondria itu kan bisa memetabolisme glukosa dan juga asam lemak ya. Kalau di asam lemak itu nama prosesnya atau nama metabolismenya itu beta oksidase. Lanjut. Nah, ini ada 5 kelompok protein integral. Yang pertama ada NADH dehidrogenase. Nah, ini berfungsi untuk mereduksi atau mengoksidasi NADH menjadi NADP. Nah, ini memompa ion H keluar. Nah, kalau sitokrom C-nya ini berfungsi untuk oksidasi atau memompa ion H keluar juga dengan memanfaatkan FADH2. Nah, juga terdapat protein nih ATP kinase. Nah, ini kalau ATP kinase ini dia berperan sebagai ATP generator ya. Kan kalau di ruang antar sel nih, ini ruang antar sel, konsentrasi H plusnya itu sama di sini itu jelas berbeda. Nah, kalau misalkan di sini lebih tinggi, maka dia harus memompa ion itu ke dalam. Gitu kan, untuk mencapai keseimbangan. Nah, kalau H ini melewati ATP sintase, maka dia akan menyatukan ADP dengan fosfat inorganik menjadi ATP. Nah, untuk tahap lebih jelasnya nanti jelasin. Ini lanjut aja ya. Lanjut. Nah, kalau di matriks mitokondria ini yang sudah saya jelaskan tadi, dia mengandung molekul DNA, kemudian punya mitokondria, mempunyai mitoribosom. Jadi mitokondria ini kan kalau yang sudah dijelasin sama Padi, dia merupakan organisme yang bersimbiosis dengan sel eukariotik ya gitu ya. Nah, si mitokondria ini memang awalnya itu berupa organisme prokariotik, jadi mempunyai DNA-nya sendiri, kemudian juga
mempunyai ribosomnya sendiri, jadi dia bisa berdiri sendiri gitu. Nah, kemudian juga mengandung granula. Nah, granula ini maksudnya adalah ribosom. Nah, kemudian mempunyai juga enzim yang terlibat dalam siklus Krebs. Lanjut. Nah, ya, di mitokondria ini mempunyai DNA sirkuler. Yang teman-teman ketahui, DNA sirkuler itu kan terdapat di organisme prokariotik ya. Sirkuler itu artinya dia berbentuk apa ya? Menyerupai kayak gini, lingkaran, DNA-nya lingkaran. Nah, jadi nggak dibatasi sama nukleus ya, jadi DNA-nya. Nah, ini membuktikan bahwa mitokondria ini memang merupakan bentuk dari endosimbiosis antara organisme prokariot dengan eukariot. Nah, terus kemudian juga beberapa DNA-nya ditransfer nih. Ini kan dia punya DNA sendiri. Nah, ini merupakan DNA esensialnya. Esensial itu penting. Nah, kemudian yang non-esensialnya ditransfer ke nukleus. Gitu. Dari teman-teman sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau masih ada yang bingung ataupun kecepatan bilang aja ya. Oke, mungkin sudah jelas. Bisa lanjut. Nah, mitokondria ini bisa berubah bentuk maupun dia bisa memperbanyak diri. Nah, dia bersifat dinamis ya. Kalau mitokondria itu, aduh, kok bisa balik-balik sendiri sih? Nah, dia itu dinamis, dia bisa berpindah tempat di dalam sitosol, tergantung sama kondisi lingkungan ya. Kalau mitokondria itu berpindah. Kemudian juga strukturnya bisa dapat berubah. Kemudian juga dia bisa melakukan perbanyakan diri ataupun penggabungan. Nah, fungsinya ini, kalau fusi itu kan dia menyatu ya. Fusi ini menyatu antara mitokondria satu dengan lainnya, dia menyatu. Nah, fungsinya ini uh, untuk menyatukan atau atau merekombinasi DNA yang ada di mitokondria. Misalkan kalau di DNA sini disatukan sama DNA mitokondria yang lainnya, itu kan menghasilkan sebuah satu variasi lainnya. Nah, itu fungsinya untuk itu. Nah, kalau visi ini fungsinya untuk membelah. Visi itu atau membelah itu fungsinya untuk mempertahankan kondisi mitokondria. Jadi misal mitokondrianya ini mulai apa ya, tidak berfungsi dengan baik, maka dia melakukan visi. Fungsinya apa? Kalau misalnya visi ini kan dia menghasilkan satu anakan ya, mitokondria baru. Nah, misalkan yang ini sakit, jadi dia tetap terkonservasi gitu. Paham kan? Sampai sini? Nah, kemudian, nah ini merupakan teori yang membuktikan bahwa kalau mitokondria itu merupakan bentuk dari endosimbiosis antara organisme prokariotik nenek moyang dengan organisme eukariotik nenek moyang. Jadi ini awal mulanya terbentuk organisme eukariotik atau organisme yang punya inti sel. Nah, ini pertama dia punya DNA. Nah, nanti membran terluarnya ini membran plasmanya ini akan melakukan invaginasi, kemudian membungkus si DNA ini, materi genetiknya ini, dan menjadi nukleus ya atau inti sel. Kemudian juga membentuk yang namanya retikulum endoplasma. Nah, kemudian kalau proses endosimbiosis mitokondria dengan eukariotik itu pertama ini mitokondria itu diketahui sebagai organisme prokariotik non fotosintesis. Jadi dia organisme prokariotik yang aerobik, dia bisa bermetabolisme menggunakan oksigen. Nah, kemudian dia ditelan, di-engulf sama sel eukariotik ini. Nah, kemudian kalau ditelan gini dia membran dari eukariotiknya ini melakukan invaginasi ya. Nah, setelah invaginasi dia akan menelan. Jadi dia mempunyai dua membran ini. Bisa dilihat teman-teman tuh.
membran yang terluarnya ini dihasilkan oleh sel eukariotik, kemudian membran terdalamnya ini memang punya organisme yang prokaryotik ini. Nah, kalau gambar di sebelahnya sama aja. Bentar, lanjut. Nah, ini merupakan langkah pemecahan molekul ya. Jadi pertama sebelum eh, kita kan makan. Nah, senyawanya ini kan hasil pemecahan pembongkahan makanan ini nggak bisa langsung diserap atau bukan diserap ya, nggak langsung bisa digunakan oleh sel. Jadi sel harus melakukan perombakan terlebih dahulu atau pembongkahan. Nah, dari makromolekul ini dari protein dirubah ke bentuk sesederhananya menjadi asam amino, kemudian polisakarida dirubah menjadi gula, dan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian di tahap stadium kedua, dia membentuk subunit yang lebih sederhana lagi yang memang bisa menjadi senyawa intermediate ataupun senyawa prekursor untuk menghasilkan ATP di siklus respirasi glukosa ataupun metabolisme senyawa lainnya di mitokondria. Nah, jadi subunit sederhananya ini bisa berupa asam pirufat, kemudian asetil-CoA, kemudian NADH dan juga ATP. Asam pirufat ini kan dihasilkan dari proses glikolisis ya, teman-teman. Satu glukosa menghasilkan dua asam pirufat. Kemudian asam pirufat ini didekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA memasuki siklus Krebs dan siklus Krebs menghasilkan ATP dan NADH untuk lanjut ke tahap transport elektron. Nah, di stadium ketiga ini terjadi oksidasi asetil-CoA menjadi air dan karbon dioksida gitu. Jadi di tahap ini asetil-CoA dimanfaatkan oleh mitokondria uh, hingga menghasilkan residu yang memang tidak bisa dipakai lagi berupa air dan juga karbon dioksida. Kan memang nggak dibutuhkan ya oleh sel dalam jumlah banyak. Nah, kemudian menghasilkan sejumlah ATP dari proses fosforilasi oksidatif. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan persamaan umum ya dari respirasi. Respirasi ini respirasi aerob itu membutuhkan satu molekul glukosa dan 6 karbon dioksida. Sesuai sama ini ya, jumlah atom C pada glukosa kan ada 6. Jadi dia memerlukan 6 oksigen juga. Menghasilkan 6 karbon dioksida, 6 molekul air, dan sejumlah energi. Ini merupakan persamaan umumnya. Lanjut. Nah, perbedaan dari organisme aerobik dan anaerobik bisa dilihat dari respiration pathway-nya. Nah, kalau organisme aerobik, dia melakukan metabolisme menggunakan oksigen. Ya, teman-teman, pembedanya ini. Kalau yang anaerobik, dia tidak memerlukan oksigen ataupun uh, tidak bisa melakukan metabolisme dengan adanya oksigen. Tuh. Nah, uh, kalau dilihat dari produk akhirnya, kalau organisme aerobik dia menghasilkan ATP, ada H2O dan juga ada CO2. Ada O2 maksudnya. Nah, ini maksudnya CO2 ya, bukan O2 ya, benar. CO2 ini salah gambarnya. Nah, dia kalau di aerobik dia produk akhirnya berupa ATP, CO2 dan H2O. Nah, sedangkan kalau di organisme anaerobik pertama kan sama-sama ini ya. Kalau di dua-duanya itu nih tahapannya sama nih. Awalnya dari glukosa, kemudian di glikolisis, kemudian di glikolisis menghasilkan asam pirufat nih. Nah, bedanya kalau di anaerobik dia asam pirufatnya masuk ke siklus Krebs, memasuki tahapan pathway selanjutnya. Kalau di anaerobik dia
cukup di asam pirufat. Kemudian asam pirufat ini akan diubah menjadi alkohol, asam laktat, dan juga asam organik lainnya. Itu kalau di anaerobik. Nah, ini merupakan fermentasi ya. Nah, kalau di fermentasi ini yang sudah dijelaskan, jadi dia cukup di glikolisis saja menghasilkan asam pirufat. Nih, kok balik lagi sih. Dia menghasilkan asam pirufat. Kemudian di DO dan juga direduksi oleh NADH membentuk CO2 dan etanol. Nah, persamaannya kayak gini. Kalau di organisme fermentatif ya, contohnya seperti pada ragi. Kemudian kalau di fisiologi otot, nah otot yang berkontraksi. Jadi kan kalau di otot itu dia tersimpan, dia menampung oksigen juga ya, dia menampung oksigen. Nah, kan lama-lama oksigen ini terpakai, ya kan? Kan kalau kita gerak, kontraksi dan relaksasi itu butuh ATP ya, butuh ATP. Nah, pembutuhan ATP ini kan butuh oksigen juga sebagai akseptor elektron terakhirnya. Nah, jadi kalau misalkan kita gerak terus, lama-lama kan kalau kita gerak terus nih, gerak secara cepat, itu kan kandungan oksigen ataupun konsentrasi oksigen di dalam otot kita kan semakin menurun. Nah, semakin menurun, jadi lama-lama kandungan oksigen itu akan habis di jaringan otot. Maka kalau misalkan habis, maka sel otot itu melakukan metabolisme fermentasi, fermentasi asam laktat. Nah, jadi asam pirufat direduksi oleh NADH, berubah mulu nih. Asam pirufat direduksi oleh NADH membentuk molekul asam laktat. Nah, ini membuat kayak kita ngerasa pegel gitu kalau misalkan gerak secara cepat. Nah, itu menandakan bahwa kalau kita apa ya, udah ngerasa pegel itu kandungan asam laktatnya itu udah meningkat nih di dalam otot. Jadi otot harus segera direlaksasikan untuk menampung kadar oksigen lagi. Gitu. Ini prosesnya dari glukosa, terus kemudian menghasilkan 2 pirufat, kemudian menghasilkan asam laktat yang dibantu oleh NADH. Lanjut. Oh ya, sampai sini dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada, Kak. Belum ya? Nah, ini perbedaan dari metabolisme glukosa. Aduh, bentar. Kok nggak ada ya? Nah, perbedaan dari metabolisme glukosa antara organisme aerobik dan anaerobik. Nah, kalau anaerobik itu dia mentok di glikolisis saja nih sampai pirufat. Kemudian kalau di anaerobik ini dia melakukan fermentasi, menghasilkan produk berupa asam organik ataupun etanol. Tuh. Nah, agak ribet ya kalau pakai anotek gini. Nah, ini merupakan step glikolisis. Jadi, pertama nih molekul glukosa ini, molekul glukosa kan beratom 6, ada 6 C ya. Nah, kemudian harus dipecah nih menjadi gula dengan atom yang 3. Jadi bisa diserap oleh mitokondria, bisa masuk ke mitokondria. Jadi pertama, molekul glukosa ini akan dirubah menjadi glukos 6 fosfat dengan mentransfer gugus fosfat pada dari ATP nih. Kan ATP kan punya 3 fosfat ya. Nah, satu fosfatnya ini dipindahkan atau ditransfer ke atom yang nomor 6 ini pada glukosa. Nah, kan 3 kurang 1 jadi 2, jadi ADP.
Nah, kemudian glukosa 6-fosfat dia dikonversi menjadi fruktos. Jadi fruktosa nih, tetap 6-fosfat. Fosfatnya tetap di atom C nomor 6 dengan bantuan enzim fosfoglukos isomerase, isomer kan. Sama-sama gula tunggal. Jadi di isomer saja bentuknya, jadi fruktos. Kemudian fruktos 6-fosfat ditambahin 1 fosfat lagi. Jadi fruktos 1,6 bifosfat. Jadi fruktosnya ini terjadi penambahan di atom C nomor 1. Ya, dari fosfatnya ini dari ATP. Nah, ATP-nya ini jadi ADP dengan bantuan fosfofruktos-kinase. Nah, kemudian fruktos 1,6 bifosfat ini dirubah menjadi dihidroksiaseton difosfat. Ya, ini kan masih punya atom 6C ya. Nah, dia dibelah jadi 2 nih. Jadi ini dihidroksiaseton fosfat dan gliseral dehida 3 fosfat. Nah, ini disingkat sebagai G3P ya. Nah, kalau G3P ini bisa langsung lanjut nih teman-teman untuk menuju ke piruvat. Sedangkan kalau di hidroksiaseton fosfat ini harus dikonversi juga menjadi G3P dulu baru bisa lanjut gitu. Dengan bantuan trios fosfat isomerase. Nah, kalau ini kan sama-sama 3 ini ya, sama-sama 3C. Nah, kalau si DHAP ini sudah dikonversi menjadi G3P, jadi total satu glukosa itu menghasilkan 2 3P kan, 2 G3P. Nah, yang sama-sama mengandung 3 atom C. Nah, kemudian G3P ini dikonversi menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Ya. Dia dengan mengeluarkan ini apa namanya dengan mengeluarkan proton ya, dia dengan bantuan NADP, NAD plus sama bantuan fosfat menghasilkan NADH. Nah, kemudian 1,3 bifosfogliserat ini lanjut menuju asam piruvat sebagai produk dari glikolisis. Nah, kalau dari tahap 1 sampai ke tahap 4 ini merupakan tahap energi investment. Nah, jadi cuma memakai 2 ATP saja nih untuk menghasilkan energi di tahap selanjutnya. Nah, sedangkan dari tahap ke-5 sampai ke-10 ini merupakan tahap energi payoff phase. Jadi dia menghasilkan ATP ya dari proses ini nih. Dia menghasilkan ATP. Oke, lanjut. Jadi teman-teman nggak perlu menghafal semua senyawa ini ya. Jadi cukup menghafal senyawa kuncinya, glukosa, kemudian produk akhirnya piruvat gitu. Cukup menghafal itu aja, nggak mungkin menghafal semuanya juga sih, ribet. Kemudian, aduh susah banget sih. Nah, ini masuk ke tahap selanjutnya. Jadi pertama setelah menghasilkan 2 asam piruvat, nah asam piruvat ini harus dirubah menjadi asetil-CoA terlebih dahulu nih. Asetil-CoA untuk bergabung atau berkondensasi dengan oksaloasetat menghasilkan sitrat. Ya kan? Pertama di dekarboksilasi oksidatif dulu nih si piruvat menghasilkan asetil-CoA dengan penambahan gugus koenzim A. Kemudian dia berkondensasi dengan oksaloasetat yang beratom 4C. Kemudian kan kalau si piruvat ini kan 2C, 4 tambah 2 itu 6. Jadi sitrat ini punya 6C. Kemudian sitrat
dirubah menjadi isositrat, Asi6C, kemudian dirubah menjadi asam ketoglutarat yang punya 5C, kemudian dirubah lagi menjadi suksinil, susinat, fumarat, dan juga malat. Tuh. Jadi dia kalau totalnya itu dia menghasilkan energi sebesar 3 NADH, kemudian 2 FADH2, dan juga 2 ATP. 2 ATP. Nah, si siklus Krebs ini menghasilkan 2 ATP dan 3 NADH dan ada 2 FADH2. Lanjut. Nah, ini merupakan tahap transport elektron ya, teman-teman. Bisa lanjut. Nah, transport elektron ini menyebabkan terjadinya gradien proton. Ya, gradien proton. Jadi di intermembrane space-nya ini sama di matrix space-nya ini dia punya gradien protonnya yang berbeda. Jadi kalau misalkan berbeda, jadi menimbulkan perbedaan potensial ya, perbedaan potensial antara ruang yang di luar dengan ruang yang di dalam, sehingga bisa memacu pompa proton. Nah, pompa proton ini kan menghasilkan energi ya. Nah, nama prosesnya itu yaitu transport elektron. Nah, kemudian juga dari gradien proton ini digunakan untuk sintesis ATP oleh ATP sintase. Ini tahapan selanjutnya nih. Nah, tadi kan kalau di siklus Krebs itu dia menghasilkan 3 NADH dengan 2 FADH ya. Nah, 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Nah, kenapa? Nah, jadi kalau dari prosesnya ini, pertama NADH ini dioksidasi menjadi NAD+, ya kan? Teman-teman tahu nggak konsepan oksidasi dengan reduksi? Kalau oksidasi itu dia mengurangi melepaskan elektron. Kalau reduksi dia menerima elektron. Tuh. Nah, ini namanya dioksidasi, ya kan? Dia elektronnya dilepas dari NADH ke NAD+. Nah, kemudian dari konversi ini menghasilkan satu proton ya, teman-teman. Satu proton atau satu elektron keluar melalui ini apa namanya sih protein bukan sitokrom apa sih namanya fotosistem. Jadi dia melewati ini memompa ion H+, kemudian ion H+ ini melalui ubiquinon, kemudian lanjut ke kompleks protein 3 juga memompa proton H+ lagi, kemudian melalui sitokrom C dan melalui kompleks protein 4 memompa proton lagi. Jadi total ada 3 proton ya, teman-teman. Nah, 3 proton ini karena terjadi perbedaan potensial antara luar dan dalam, nah dia memicu terjadinya pemompaan yang ini nih, proton yang sudah dipompa keluar masuk ke dalam lagi. Nah, ini kan melalui ATP sintase, jadi menghasilkan ATP, teman-teman. Dari ADP tambah fosfat inorganik menjadi ATP. Nah, di sini kan 3. Nah, mompa masuk ke dalam menghasilkan 3 ATP. Jadi 1 NADH setara dengan 3 ATP. Begitupun di FADH2. Nah, pertama FADH2 ini dioksidasi menjadi FAD, dia nggak melalui kompleks protein 1, dia melalui kompleks protein 2 nih.
Jadi dia melewati satu tahapan pompa proton. Nah, jadi dia dari kompleks protein 2 langsung ke ubiquinon, kemudian lanjut ke memasuki kompleks protein 3, memompa ion H+ keluar, kemudian ke sitokrom C, dan masuk ke kompleks protein keempat, memompa ion H+. Nah, ini kan ada 2 ion H+, dipompa ke dalam menghasilkan 2 ATP. Jadi satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, ini merupakan ringkasannya. Dari glikolisis ini menghasilkan 2 ATP. Nah, sebenarnya ini kan kalau di glikolisis itu ada menghasilkan 4 ATP ya, 4 ATP. Nah, duanya ini dipakai lagi nih untuk mengkonversi glukosa menjadi asam pirufat. Jadi hasil bersihnya itu 2 ATP. Kemudian di siklus Krebs itu menghasilkan 2 ATP nih, 2 ATP bersih. Sedangkan di transport elektron ini menghasilkan 34 ATP. Jadi kalau di total itu sekitar 38 ATP. Nah, ada pun juga referensi yang memang menuliskan hasil akhirnya itu 36 ATP. Karena 2 ATP-nya ini akan digunakan di siklus ini. Jadi maksimum per glukosa itu sekitar 38 ATP. Ya. Nah, ini merupakan senyawa penghambat aktivitas respirasi seluler. Jadi kalau di ATP sintase ini ada senyawa penghambatnya, ada OCCD oligomisin. Kemudian kalau di kompleks 1 ada senyawa penghambatnya juga. Ini teman-teman bisa baca ya, karena kan ada di PPT-nya tadi ya. Oke, untuk materi mitokondria selesai. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait mitokondria? Ada yang mau ditanya teman-teman? Dari mitokondria? Aman, Kak. Aman. Oke, Aman, Kak. lanjut ke kloroplas ya. Lanjut ke kloroplas. Cuman kalau misalkan emang gue ngejelasin yang kecepatan, bilang aja ya. Oke, nah kloroplas dia sama-sama diketahui sebagai organisme yang berendosimbiosis dengan eukariotik. Jadi dia sama-sama memiliki struktur yang memang relatif mirip, sama-sama punya inner membrane. Perbedaannya di kloroplas ini dia triple membrane ya. Ada outer membrane, kemudian inner membrane, dan ada membran yang membran terdalam ini adalah membran tilakoid. Kemudian dia sama-sama punya zat pengisi. Kalau di mitokondria namanya matriks, kalau di kloroplas namanya stroma. Nah, stroma ini letaknya itu setelah membran terdalam dan sebelum membran tilakoid. Kemudian sama-sama mengandung DNA, DNA-nya sendiri, kemudian punya ribosom. Ya, itu adalah kemiripan antara mitokondria dengan kloroplas. Nah, ini perbedaan antara proses metabolisme yang terjadi di mitokondria dengan kloroplas. Kalau di mitokondria ini transport elektronnya itu terjadi secara aerobik. Sedangkan kalau di kloroplas dia transport elektronnya dibantu oleh cahaya, teman-teman. Ya, sedangkan kalau di mitokondria dia transport elektronnya dibantu oleh molekul NADH dan FADH2 yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Kalau di mitokondria itu produk akhir dari transfer elektronnya berupa karbon dioksida dan air. Sedangkan kalau di kloroplas produk akhir transfer elektronnya ini berupa oksigen dan
glukosa ataupun molekul karbohidrat. Nah, ini namanya kalau di ini fotorespirasi. Nah, kalau di sini namanya respirasi aerob. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini struktur dari kloroplas. Nah, kloroplas ini dia diselubungi oleh membran ganda. Pertama ada outer membrane, kemudian ini, ada outer membrane, outer envelope membrane, dan juga inner envelope membrane. Nah, kemudian juga punya membran tilakoid. Nah, di antara outer dan inner membrane ini terdapat ruang antar membran. Nah, fungsi outer membrane ini adalah sebagai mediator atau sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan komponen yang ada di sitoplasma. Kan kalau di membran luar ini kan berhadapan langsung dengan sitosol ya. Nah, di sitosol ini punya beberapa senyawa induksi ataupun senyawa lainnya gitu untuk menjalankan. Nah, sedangkan di inner envelope membrane ini dia berperan sebagai tempat berlangsungnya transport selektif berbagai metabolit yang dihasilkan dari proses metabolisme di tilakoid ya teman-teman, termasuk juga pembentukan lipid. Nah, kan kalau di kloroplas dia punya DNA sendiri, dia bisa mengkode ataupun mentranslasikan DNA-nya menjadi produk, bisa protein ataupun bisa senyawa lainnya. Sama dengan mitokondria, sebagian materi genetiknya itu ditransfer ke nukleus. Jadi dia tetap bisa dikendalikan oleh inti sel. Nah, kalau di dia lebih ringan dari inner membrane karena lebih ringan dari inner membrane dan juga tilakoid. Dengan perbandingan lipid dengan proteinnya itu 3:1. Sedangkan kalau di inner membrane ini dia lebih berat karena dia komposisinya itu antara lipid dengan proteinnya itu relatif lebih tinggi di inner membrane karena kan kalau inner membrane itu kan lebih selektif ya teman-teman, lebih selektif untuk mentransfer molekul yang memang dihasilkan oleh proses fotosintesis ataupun proses pembentukan ataupun pentranslasian DNA yang ada di stroma itu keluar kan, jadi dia punya protein-protein yang memang spesifik untuk hal itu. Jadi dia lebih berat karena mengandung beberapa protein. Kalau di membran tilakoid itu dia impermeable terhadap kebocoran ion. Nah, ini kan kalau di proses fotosintesis itu berkaitan dengan pompa proton lagi ya teman-teman. Nah, jadi dia harus bisa menjaga plus tentunya agar tidak bocor itu. Makanya dia mempunyai protein yang memang lebih banyak daripada inner membrane dengan perbandingan lipid dan proteinnya itu 1:2,5. Nah, lanjut. Nah, kalau di metabolisme yang ada di kloroplas itu dia ada 2 tahap. Yang pertama ada fotorespirasi atau light reaction atau ya fotosintesis, fotorespirasi. Kemudian kalau di stase 2 itu dia reaksi gelap, dia tidak memerlukan cahaya atau namanya siklus Kelvin. Nah, kalau di reaksi gelap itu nggak semata-mata dia menjalankan reaksinya itu di malam hari, enggak. Dia juga bisa menjalankan reaksinya itu di siang hari juga, tapi
dia nggak memerlukan cahaya. Beda sama reaksi terang yang memang harus ada cahaya. Gitu. Nah, ini uh, ini merupakan tahap pertama ya teman-teman. Nah, jadi ini kayak kurang spesifik itu deh. Bisa dijelasin yang ini dulu nih. Nah, teman-teman harus bisa ngebedain nih. Kalau di membran tilakoid itu kan terjadi proses fotosintesis ya. Fotosintesis terjadinya di membran tilakoid. Nah, kalau membran tilakoid itu kan bentuknya kayak gini. Ya. Satu tumpukan ini namanya grana. Kalau jamak granum. Granum. Kalau tunggal ini, kalau satu ini namanya granum. Kalau jamak namanya grana. Nah, fotosintesis ini terjadinya di membran ini nih. Nah, dia banyak mengandung klorofil, 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 klorofil. Ada klorofil A, B, dan fungsinya itu berbeda. Kalau di klorofil A, kalau di klorofil B, dia berfungsi untuk menangkap cahaya dengan spektral yang lebih panjang daripada klorofil B. Nah, kalau digambar kayak gini. Sebentar. Kalau digambar grafik diagramnya kayak gini. Dia kalau di klorofil B, dia menangkap cahaya dengan spektral lebih panjang daripada klorofil A. Ini klorofil A. Nah, fungsi dari klorofil B, dia menangkap cahaya dulu nih. Nabung dulu cahayanya yang banyak, kemudian ditransfer ke klorofil A. Gitu. Nah, di sini ada dua tipe ya. Dua tipe kompleks. Pertama ada antena, kemudian ada core atau pusat. Antena itu berfungsi yang menangkap cahaya nih, teman-teman. Dia relatif lebih banyak klorofil B-nya. Jadi cahayanya ditangkap nih sama antena, kemudian cahayanya ini dieksitasi, eksitasi, eksitasi, atau terjadi estafet ya teman-teman ya, cahaya elektronnya ini kan gini. Teman-teman tahu nggak teori Max Planck atau teorinya si Einstein deh yang membuktikan kalau cahaya itu dia memiliki sifat dualisme. Bisa sebagai apa cahaya? Sifat apa aja dia? Ada yang bisa jawab nggak? Dualisme cahaya. Dia bisa menjadi partikel dan gelombang. Nah, kalau di sistem ini dia memanfaatkan sifat cahaya sebagai partikel. Salah. Sorry. Nah, sebagai partikel ya teman-teman. Nah, jadi cahaya ini dihantarkan dalam bentuk foton. Foton itu adalah paket energi ya teman-teman ya. Foton itu paket energi yang kemudian ditangkap nih oleh klorofil. Nah, dia kan mengandung energi ya. Foton, namanya foton, paket energi. Foton itu adalah paket energi. Nah, kalau yang kita ketahui struktur atom, dia kan bentuknya, kalau di dalam itu ada proton, ada neutron. Ini proton. Nah, elektron letaknya di luar nih, di orbit-orbit. Ya kan, teman-teman, gini bentuknya. Nah, kalau dia menyerap foton, maka energi dari elektron ini akan meningkat kan, teman-teman. Kalau semakin meningkat, dia jadi semakin aktif nih. Jadi energi kinetiknya jadi lebih besar. Energi kinetiknya jadi lebih besar, ya kan? Dia bisa mengorbit lebih cepat. Kemudian dia bisa berpindah ke orbit selanjutnya nih, orbit dengan tingkatan yang paling atas. Nah, kalau semakin tinggi lagi, dia keluar dari orbitnya. Jadi dia ke transfer ke klorofil selanjutnya. Gitu. Paham nggak teman-teman sampai sini? Enggak. Oke, gitu. Konsepnya gitu ya teman-teman. Jadi elektronnya ini tereksitasi, kemudian tertransfer nih ke klorofil, klorofil, klorofil. Ini kan antena nih. Ini antena nih. Masuk ke photosystem atau ke core reaction. Nah, ini terjadi yang namanya pompa proton di sini, di core.
Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya antara kompleks antena dengan kompleks core reaction. Kalau antena ini berfungsi sebagai penangkap foton, kalau core reaction ini memanfaatkan energi yang ditangkap antena ini untuk menjalankan reaksinya. Tuh. Lanjut. Di clear dulu. Nah, kalau di fotosistem 1 sama 2, ini beda komposisinya. Kalau di fotosistem 2 itu kan, pertama itu kan dia melalui fotosistem 2 dulu, baru melalui fotosistem 1 ya. Nah, kalau di fotosistem 2 ini, karena dia yang pertama memanfaatkan energi foton, jadi dia komposisinya lebih banyak. Tuh ada protein intrinsik, periferal, tapi dia low atau lack of H+. Maka dia memerlukan pompa proton H+. Nah, kalau di fotosistem 2 ini banyaknya ada klorofil B. Karena dia menangkap cahaya dulu kan kalau di fotosistem 2. Dia menangkap cahaya dulu yang banyak, kemudian diteruskan ke klorofil A. Nah, kalau di selanjutnya di fotosistem 1, dia lebih banyak klorofil A-nya karena dia menjalankan reaksi. Gitu. Lanjut. Nah, ini prosesnya. Di fotosistem pertama itu melalui fotosistem 2 dulu ya, teman-teman. Supaya kayak gini dah. Nah, pertama dia melalui fotosistem 2 dulu. Nah, di fotosistem 2 ini menangkap cahaya dengan panjang gelombang itu 680, makanya dinamain P680 di fotosistem 2 ini. Nah, dia menangkap foton, kemudian dari proses ini dia menghasilkan eksitasi elektron yang mengandung energi tinggi. Nih, selama dia melakukan penyerapan foton, maka energi dari elektron ini semakin tinggi. Nah, semakin tinggi dia dimanfaatkan untuk memasuki ke fotosistem 1. Nah, di sini pertama ditangkap oleh feofitin, kemudian ada ubiquinon A, kemudian ada QB. Nah, kemudian juga masuk ke plastoquinon dan masuk ke sitokrom B dan juga F. Kemudian ke plastosianin, dan kemudian setelah energinya dimanfaatkan di akseptor elektron ini, maka dia kan energinya turun ya, teman-teman. Dari tinggi ke rendah. Nah, dari rendah ini dia menyerap foton lagi, jadi lebih tinggi. Di fotosistem 2 ini ditangkap elektronnya oleh P700. Dia menangkap cahaya di spektral panjang gelombang ini 700 nanometer. Nah, di tahap ini terjadi di tahap ini nih dia terjadi pompa proton. Pompa proton menghasilkan ATP. Menghasilkan ATP. Nah, setelah dimanfaatkan energinya untuk menghasilkan ATP, kemudian masuk ke fotosistem 2 untuk menghasilkan NADP dan NADPH. Nah, fungsinya ini, NADPH ini untuk masuk ke siklus Kelvin. Itu ya, teman-teman. Nah, energinya ini dimanfaatkan untuk menghasilkan NADPH. Kemudian elektron ini pertama ditangkap oleh iron, sulfur, protein, kemudian ferrodoksin, kemudian NADP+, kemudian direduksi menjadi NADPH. Nah, bedanya kalau di mitokondria sama di kloroplas itu, kalau di kloroplas itu dia prekursornya itu berupa NADPH. Kalau di mitokondria dia NADH. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Kak, mohon maaf Kak, untuk prekursor kloroplas tadi apa Kak? NADPH. NADPH. Ya, untuk Oke, masuk ke siklus Kelvin ya. Kan siklus Kelvin butuh NADPH nih buat membentuk molekul glukosa. Oke, ada lagi? Oke, masuk yang ini ya tadi nih. Kan dari proses fotosistem 1 ke fotosistem 2 kan terjadi pompa proton yang menghasilkan ATP. Nah, jadi pertama di fotosistem 2 ini dia terdapat mangan. Sorry. Nah, dia di sini ada nih di kompleks fotosistem 2 ini terdapat special pair of chlorophylls dan juga ada Mn cluster in water splitting enzyme. Nah, fungsi Mn ini sebagai penangkap foton juga nih teman-teman. Nah, pertama kan si Mn-nya ini dia bermuatan 0. Ya, artinya dia stabil ya. Elektronnya stabil, nggak berenergi. Kemudian dia menangkap foton, elektronnya dia jadi bertambah muatannya jadi +1. Kemudian dieksitasi lagi oleh foton bermuatan Mn+2. Menangkap foton lagi jadi Mn+3 sampai Mn ke +4. Ya, ke Mn+4. Nah, Mn+4 ini untuk memecah molekul air. Molekul air kan H2O ya. Nah, dia ikatannya sangat kuat, jadi perlu energi juga yang besar. Nah, dia H2O nih dipecah menjadi O2 dan 4H+. Nih, setara ya. 4 kan ini Mn-nya bermuatan 4. Dia menghasilkan 4H+. Nah, jadi dia menghasilkan 4H+. Kemudian dia menghasilkan ATP di proses antara fotosistem 2 ke fotosistem 1 gitu. Paham nggak sampai sini teman-teman? Kalau nggak ada yang nanya berarti paham ya? Kita lanjut. Insya Allah paham Kak. Dan insya Allah dong. Kalau bingung ditanyain aja mumpung belum ujian. Nah, ini ringkasan dari reaksinya. Ya kan? Dari fotosistem 2, kemudian fotosistem 1. Dan di sini terjadi juga kemiosmosis. Kemiosmosis itu apa? Jadi kemiosmosis itu adalah penghasilan energi dari pompa proton. Ini namanya kemiosmosis, ya kan? Dari NADP plus fosfat inorganik menjadi ATP. Nah, dia lanjut. Nah, ini siklus Kelvin dari tanaman C3. Kenapa sih disebut ada tanaman C3, C4, sama CAM? Ada yang bisa jelasin nggak? Oke, jadi kenapa ini namanya metabolisme C3? Karena produk awal dari fiksasi karbon dioksida pertama yang terbentuk yaitu berupa senyawa dengan 3 atom C. Nih, 3 fosfogliserat. Nih, bisa lihat nih. Manik-maniknya ada 3 kan? 3C. Makanya disebut sebagai tumbuhan C3.
Aduh, 2 C3, ya kan? Nah, pertama, kalau di siklus Kelvin ini dia nggak memerlukan adanya cahaya. Dia memanfaatkan eh, energi pembangkit dari NADPH. Ya. Nah, pertama dia terjadi carbon fixation. Nah, awalnya ini 3 molekul CO2 masuk ke siklus. Yang kemudian dia berikatan dengan RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, RUBP ini kan punya 5C kan, 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya 5C, kemudian karbon dioksida punya 1C, jadi total 6C kan. Jadi total 6C. Nah, jadi 6C, dia jadi ini senyawa ini, kemudian dia karena 6C itu bisa dibilang relatif nggak stabil, maka dia dipecah ataupun dibagi menjadi 2, jadi 2 PGA nih, 3 fosfogliserat, G3P, 3 fosfogliserat, ya kan? Dia menghasilkan 2 G3P dari satu ini ya, dari satu gabungan dari RUBP sama CO2, dia menghasilkan 2 G3P. Kemudian dari G3P ini lanjut dikonversi menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian lanjut ke 3G3P lagi. Nah, G3P ini selanjutnya akan menghasilkan glukosa. Ini kan dari satu siklus ini baru ngasilin 3C. Glukosa itu kan 6C. Jadi total harus ngejalanin 2 reaksi biar 6C. Nah, jadi nggak sekali siklus Kelvin menghasilkan 1 glukosa, enggak. Jadi sampai atom C ini mencukupi untuk membentuk molekul glukosa. Nah, kalau dilihat ya teman-teman, gimana sih mekanismenya ini? Jadi kenapa di sini 3C yang masuk? Karena di sini dari pembentukan ini kan, G3P ini menjadi glukosa, ada G3P yang memang disisain untuk melanjutin siklus ini. Nah, dihasilkan di sini 5 G3P. 5 G3P. Karena ada 5, di sini susah ya. Di sini ada 5, di sini juga si G3P-nya ini punya 3C, jadi total ada 15C. Ya kan? Nah, di RBP ini kan dia atom C-nya ada 5. Jadi di fase regenerasi ini 15 dibagi 5. Jadi menghasilkan total 3 RUBP. Makanya yang masuk CO2 yang masuk ke siklus ini 3. Jadi satu-satu ini teman-teman. 1 RUBP mengikat 1 CO2 gitu. Ya kan? Nah, kemudian lanjut ke carbon fixation, kemudian lanjut ke reduksi, kemudian menghasilkan glukosa, yang sebagiannya lanjut untuk menjalani siklus ini. Sampai sini ngerti nggak siklus Kelvin? Ngerti, Kak? Oke, Izin tanya Kak, ya boleh. berarti kalau di siklus Kelvin ini tujuannya itu buat ngebentuk G3P yang nantinya bakal bergabung jadi glukosa ya? Betul. Tuh. Oke, makasih, Kak. Nah, glukosa ini nggak apa ya, nggak semuanya disimpan dalam bentuk cadangan makanan, yang nggak. Beberapa yang dimanfaatkan untuk membentuk struktur pembangun sel, kayak membentuk lipid, fosfolipid, dan lain-lain bisa digunakan untuk itu.
Sebagian ada yang disimpan dalam bentuk pati, sebagian ada yang digunain untuk respirasi aerobik, kan dia kan butuh glukosa juga ya, sebagian untuk itu. Nah, jadi penggunaannya ini bermacam-macam. Bisa ngebentuk backbone sebagai struktur sel, kemudian bisa digunakan untuk respirasi aerobik, dan juga bisa disimpan dalam bentuk pati sebagai cadangan makanan. Gitu. Oke, paham ya siklus Calvin? Nah, ini perbedaan dari tumbuhan C3, C4, dan CAM dari reaksi gelapnya. Nah, kalau di C3 tadi, sini ya. Kalau di C3 tadi kan dia C3 ya, produk awal setelah dilakukannya fiksasi karbon, dia menghasilkan gula dengan 3 atom C. Makanya dia disebut 3C ini. Nah, ya kan? Tuh, dia menghasilkan 3 PGA. Nah, kalau di C4, setelah dilakukannya fiksasi karbon dioksida, nah tadinya kan awalnya PEP nih, fosfoenol pirufat, kemudian dia berkondensasi dengan atau bergabung dengan CO2 membentuk oksaloasetat yang mempunyai 4 atom C. Malat juga mempunyai 4 atom C. Mungkin ada beberapa referensi juga ada yang menyebutkan C4 ini produk awalnya itu malat. Kemudian ada yang menyebutkan juga produk awalnya ini berupa oksaloasetat. Jadi ini ya teman-teman sama-sama benar dua-duanya. Gitu. Nah, dia fiksasinya ini terjadi di mesofil daun. Nah, kemudian setelah dirubah menjadi C4C, kemudian dia dikonversikan menjadi pirufat. Pirufat kan 2C. Nah, 2C-nya lagi ini. 2C-nya ini, 2 karbon dioksidanya ini dimanfaatkan untuk masuk ke siklus Calvin. Nah, siklus Calvinnya ini berlokasi di bundle sheath. Ya, jadi di seludang pembuluh ya, teman-teman. Nah, kalau di CAM ini kurang lebih sama kayak di C4 metabolismenya. Bedanya kalau di CAM ini proses fiksasi karbon dioksida ini terjadi di vakuola. Kalau ini di mesofil. Kan? Nah, kalau di CAM ini kan teman-teman tahu nggak? CAM itu singkatan dari apa? Crassulacean acid metabolism. Jadi ini crassulacean acid metabolism. Nah, jadi dia memanfaatkan asam organik nih, oksaloasetat sama malat untuk menghasilkan senyawa prekursor untuk membentuk glukosa. Gitu. Dia memanfaatkan asam malat ini. Kenapa sih dinamain crassulacean? Padahal dia juga terjadi di nanas. Nanas kan bukan crassulacean ya, teman-teman. Nah, jadi pertama kali ditemukan itu di tumbuhan Crassulaceae atau tumbuhan xerophyt ya, kaktusan gitu. Nah, jadi kalau CAM ini dia terjadi di tumbuhan yang memang dia cenderung menyimpan air seperti nanas, kaktus, gitu-gitu. Ya. Nah, bedanya kalau di Crassulaceae ini dia menangkap CO2-nya ini di malam hari. Kenapa? Karena kan kalau di CO2 ini kan masuknya lewat stomata ya, teman-teman. Ya, lewat stomata dia CO2 masuk. Nah, kalau di siang dia ketutup. Kenapa? Karena kan kalau di tumbuhan xerophyt itu kan umumnya dia hidup di lingkungan yang emang kering, kemudian terik, yang minim air. Maka dia harus bisa menjaga kandungan air di dalam tubuhnya ini agar tidak menguap keluar. Makanya dia kalau di siang hari karena panas dia stomatanya menutup. Jadi dia
CO2 dia masuknya bisa di malam hari doang. Makanya dia harus bisa memanfaatkan ini asam organiknya ini. Jadi perbedaannya di situ aja antara C4 sama CAM. Beda tempat terjadinya proses reaksi. Kalau di C4 ini dia fiksasi karbonnya di mesofil, kalau di CAM ini di vakuola. Sedangkan kalau di reaksi gelapnya ini dia terjadi, kalau di CAM dia reaksi gelapnya terjadi di mesofil, kalau di C4 reaksi gelapnya terjadi di seludang pembuluh. Tahapannya sama kok. Ya kan bisa dilihat. Gitu. Oke, sampai sini ngerti nggak untuk reaksi gelap dan perbedaan C3, C4 sama CAM? Oke, paham ya? Kalau nggak paham bilang aja. Oke, ini percobaan dari Jagendorf. Dia ingin membuktikan kalau kalau pada saat itu kan ini kan Jagendorf eksperimen. Nah, pada saat itu kan ini udah lama banget ya, tahun jebot. Dia baru tahu kalau kloroplas ini bisa menghasilkan energi cuma dari siklus Kelvin doang. Nah, pada saat itu dia nggak tahu kalau ada siklus terang yang bisa menghasilkan. Pada saat itu dia mengetahui cuma ada reaksi terang aja, ya kan, dalam pembentukan energi. Padahal ada siklus Kelvin nih dalam siklus pembentukan energi. Nah, jadi ingin membuktikan kalau dari percobaan ini ingin membuktikan kalau adanya siklus Kelvin. Dia menghasilkan ATP ya. Di siklus Kelvin juga menghasilkan ATP. Nah, jadi percobaannya gini. Pertama nih, di buffer yang pH 4, ini pH 4 nih buffer, kloroplas yang pH-nya stabil 7 diisolasi di sini di buffer yang pH 4, kemudian didiami selama beberapa saat sehingga kondisi dari kloroplas ini pH-nya mengikuti buffer jadi pH 4. Kemudian selanjutnya ditambahkan ADP dan fosfat inorganik. Ini kan untuk pembentukan ATP ya. Nih, ADP sama fosfat inorganik. Nah, kemudian cepat-cepat nih si Jagendorf ini mengubah larutannya menjadi pH 8. Menjadi pH 8 untuk mengubah pH dari si kloroplas ini. Mau dilihat apakah berubah pH-nya itu. Nah, kalau di siklus reaksi terang kan dia bisa ini ya, bisa menghasilkan ATP juga nih dari memanfaatkan cahaya, kan? Bisa menghasilkan ATP. Nah, kemudian setelah beberapa saat kan terjadi yang namanya pembentukan ATP. Nah, kalau di ATP itu kan pembentukan ATP di membran tilakoid itu kan selaras dengan transport proton kan H+. H+ ini kan pH-nya berapa? Asam kan pH-nya? H itu asam kayak HCl, H2SO4, HNO3 ya kan, pH-nya asam. Nah, dia pH-nya asam. Nah, hasilnya di membran tilakoid ini pH-nya tetap 4 karena terjadi proses pembentukan ATP yang selaras dengan transport elektron H+. Jadi pada saat itu untuk membuktikan kalau pembentukan energi itu nggak cuma siklus Kelvin, tapi ada reaksi terang gitu. Nah, sampai sini ngerti nggak untuk materi yang kloroplas?
Atau kalau misalkan mau minta dijelasin ulang juga nggak apa-apa. Paham? Paham nggak? Bingung dah kalau nggak ada yang jawab. Jadi ragu. Kalau ada yang bingung ditanya aja nggak apa-apa. Bisa dijelasin ulang nanti. Ya, mungkin udah cukup kali ya. Apa tuh? Ada yang ngomong. Jadi siapa yang ngomong dah? Mau nanya atau mau ngejawab paham? Paham, Kak. Oke, gitu dong. Kita lanjut ke nukleus. Nah, kalau di inti sel itu dia ada nukleus, ada nukleolus. Nah, kalau nukleus itu kan diketahui sebagai membran pembatas antara inti sel dengan sitoplasma kan. Nah, jadi kalau di nukleus itu dia mengandung sebagian besar gen yang mengontrol sel eukariotik. Jadi nukleus itu cuma ada di eukariotik aja ya, kan? Nah, di nukleus itu kan mengandung materi genetik. Nah, sebagian itu ada di mitokondria dan kloroplas yang sudah dijelaskan tadi. Nah, diameternya itu sekitar 5 mikrometer. Nah, nukleus ini dipisahkan atau dilingkupi oleh membran ganda, ya kan? Dari tahapan yang tadi tuh teori evolusi dari awal mula terbentuknya sel eukariotik, ya jadi membrannya ganda juga. Ada outer membrane, ada inner membrane-nya nih, ada kern membrane nih. Dia membrannya kayak bilayer gitu. Ini sitosol, ini inti selnya. Dia membrannya ganda juga. Nah, ini kern membrane, kemudian ada kern pore, ini ada pori untuk keluar masuknya molekul, ya kan? Nah, kemudian ada struktur yang namanya eukromatin dan heterokromatin. Nah, kalau eukromatin ini ada yang tahu nggak sama heterokromatin itu perbedaannya apa? Oke, nanti aja deh. Jadi ini kan membrannya ganda ya. Nah, di antar membrannya ini dipisahkan oleh ruang nih. Di sini ada space. Dia panjangnya itu atau tingginya itu sekitar 20 sampai 40 nanometer. Kita lanjut. Nah, suatu protein kompleks melapisi setiap pori dan mengatur keluar masuknya makromolekul dan protein besar tertentu. Nah, kalau di inti sel ini kan ada nukleolus ya namanya. Ada nukleolus. Nah, nukleolus ini berfungsi untuk menghasilkan apa? Menghasilkan ribosom. Di sini mulai perakitan, ya kan, ribosom. Kemudian juga di nukleus terjadi namanya transkripsi, menghasilkan mRNA. Ya, mRNA ini harus ditransfer keluar kan ke sitoplasma untuk ditranslasi di ribosom. Kemudian dari hasil perakitan ribosom ini harus ditransfer keluar juga nih melewati porin. Nah, di porin ini atau pori-pori dari nukleus ini punya penjaganya biar materi genetik ataupun makromolekul yang ada di dalam enggak sembarang bisa keluar ataupun dari materi molekul lain dari sitoplasma nggak bisa masuk sembarangan ke dalam inti sel. Karena ini sangat vital. Sangat vital. Tuh.
Ya, lanjut. Nah, di sisi dalam selubung nukleus ini dilapisi oleh lamina nukleus, yaitu suatu susunan mirip jaring yang terdiri dari filamen protein. Nah, fungsinya ini untuk mempertahankan bentuk nukleus. Nah, di sini terdapat filamen protein ya, teman-teman. Atau yang namanya lamina nukleus nih, yang warna ungu ini. Dia fungsinya untuk mempertahankan bentuk dari nukleus, menjaga integritas dari bentuknya. Kemudian di dalam nukleus juga terdapat matriks nukleus, yaitu kerangka serat yang membentang di seluruh bagian dalam nukleus. Jadi ada terdapat zat pengisinya juga atau matriks. Bisa dilihat dari ininya, strukturnya. Di sini ada mRNA, kan di dalamnya dari proses transkripsi, ada heterokromatin, eukromatin, ada porinya juga yang dijaga oleh beberapa protein tertentu. Lanjut. Nah, DNA ini diorganisir bersama dengan protein menjadi materi yang disebut kromatin. Kromatin itu bentuk dari pengemasan DNA ya teman-teman sebelum ke kromatid. Bedanya kalau kromatid itu gini. Kalau di kromatid itu kan dia setengah dari kromosom kan. Misalnya ini kromosom. Aduh gimana ya bentuknya? Sorry. Ini kan ceritanya kromosom nih. Nah, kalau di gini, ini namanya kromatid. Nah, sebelum kromatid ini kan teksturnya lebih, komposisinya lebih masif atau lebih padat gitu ya. Lebih terkondensasi. Dia lebih padat daripada kromatin. Kalau kromatin itu masih berupa benang-benang nih. Ini kalau di praktikum biologi umum kan ada yang melihat pembelahan sel itu, mitosis. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Bedanya kalau kromatin sama kromatid itu, kalau kromatid itu dia lebih padat, lebih terkondensasi daripada kromatin yang merupakan benang-benang yang masih halus. Nah, ketika berpisah membelah, kromatin kusut yang berbentuk benang akan menggulung atau memadat nih, menjadi cukup tebal yang disebut kromosom. Nah, kromosom kayak gini nih. Kayak gini kromosom. Kayak gini kromosom. Jadi sebelum kromosom jadi kromatid dulu. Kemudian kalau udah homolog nih, udah nemuin kembarannya baru dia jadi kromosom kan. Nah, misal setiap sel eukariotik itu kan mempunyai kromosom yang berbeda ya. Mempunyai jumlah kromosom yang memang khas. Contohnya kalau di sel somatis itu dia punya 46 kromosom. Sedangkan kalau di sel gamet dia punya 23 kromosom. Kan? Ini kalau misalkan kalau di soal di sel somatis ada berapa pasang kromosom? Ada berapa pasang kalau di somatis? 46, Pak. 46, salah. Ada 23 pasang. Kan satu pasang dua kromatid. Iya kan dua kromatid, dua kromosom. Tuh, jadi 40. Maksudnya 46 kromosom kan. Kan kromosom ada yang homolog. Gini. Ini artinya sepasang. Jadi satu pasang ini 2 kromosom. Jadi kalau ditanya berapa pasang, kalau di sel somatis itu 23. Kalau ditanya berapa jumlahnya, ya 46 gitu. Oke. Nah, struktur yang menonjol di dalam nukleus yang tidak sedang membelah adalah nukleolus. Nih, nukleolus kan, nukleolus itu kan dia fungsinya untuk merakit mitokondria dan menghasilkan gen untuk perakitan mitokondria ya. Mitokondria. Maksudnya ribosom, sorry. Tempat untuk komponen ribosom disintesis dan dirakit. Nah, terkadang itu di dalam satu nukleus terdapat 2 nukleolus atau 2 nukleoli atau lebih. Jumlahnya itu bergantung pada spesies dan tahap reproduktif sel. Nah, nukleus ini dia mengontrol
sintesis protein dalam sitoplasma dengan cara mengirim mRNA ya tadi ya. Dia mentranskripsikan DNA menghasilkan mRNA. Oke. Nah, ini merupakan tahapan dari pengemasan DNA. Nah, fungsinya ini dia dikemas apa? Biar nggak kusut semeruat gitu di dalam nukleus. Jadi dia diorganisir menjadi rapi gini, jadi padat. Jadi kan kalau misalkan DNA kusut, kalau kusut kan jadi butuh volume yang besar banget ya. Sedangkan kalau di nukleus itu volumenya terbatas, jadi harus di package DNA itu sedemikian rupa sehingga bisa terorganisir dengan rapi. Nah, pertama DNA kan double helix ya. Ini tahap pertama, DNA akan dipilin dengan protein histon. Kalau histon itu kalau dilihat strukturnya dia, kalau dilihat dari atas dia bentuknya oktamer. Dia punya 8 sisi ini. Ada histon 1, histon 2, histon 3A, 3B, gitu-gitu. Nah, histon itu dia disebut sebagai struktur oktamer ataupun 8 sisi oktamer ya, 8 okta itu 8. Nah, ini histon kemudian memilin DNA menjadi nukleosom. Nah, kemudian nukleosom ini dipilin lagi nih. Dipilin lagi menjadi kalau satu pilihan gini maksudnya masih satu baris histon ini namanya kromatosom. Ya kan? Jadi kromatosom. Kemudian sebentar, sorry. Mau ini dulu. Saya tadi ada gangguan. Pertama kan DNA ini di package, dipilih ya. Pertama dipilih oleh histon. Histon itu kan oktamer. Kemudian dia dipilih lagi menjadi kromatosom nih. Ini kumpulan pilihan-pilihan ini namanya kromatosom. Kemudian dipilih lagi menjadi lebih padat nih. Menjadi lebih padat ini namanya solenoid. Jadi solenoid. Kemudian dipilih lagi menjadi lebih padat lagi. Menjadi kromatin, ya kan? Dipilih lagi menjadi kromatin nih. Jadi kromatin, kemudian kromatin terkondensasi lebih padat membentuk kromatid dan membentuk kromosom. Gitu. Jadi tahapannya dari DNA ke nukleosom, kemudian ke kemudian ke kromatosom, kemudian ke solenoid, kemudian ke kromatin, dan terpackage lagi menjadi lebih padat dan terkondensasi menjadi kromosom, kromatid, kemudian kromosom. Nah, di histon ini dia bisa terjadi asetilasi dengan metilasi. Nah, kalau di metilasi ini, histonnya ini dia kan bentuknya oktamer kayak gini. Dia juga punya ekor nih sebagai tempat nyantolin DNA-nya nih. Kan kalau misalkan kita punya gantungan baju, kita bisa ngegantungin gesper gitu ya. Nah, itu kayak gitulah bentukan konsepannya. Dia bisa menjadi tempat situs terkaitnya DNA itu untuk mempackage. Nah, di ekor dari histon ini dia terjadi metilasi dengan penambahan metil itu kan CH3. Ya, CH3 terus metilasi ini fungsinya untuk menahan DNA lebih erat. Nah, kalau dia lebih erat kan dia strukturnya lebih kencang gitu, lebih padat. Jadi dia nggak bisa ditempelin sama RNA polimerase sehingga nggak bisa terjadi namanya transkripsi gitu. Jadi tujuan dari metilasi ini sebagai
penghambat transkripsi. Sedangkan kalau asetilasi ini dia sebaliknya dari metilasi kan. Kalau metilasi ini berfungsi untuk menghambat transkripsi, sedangkan asetilasi ini berfungsi untuk melonggarin kromatin. Nah, dia menambahkan gugus asetil ke ekor histon. Nah, kemudian DNA-nya ini melonggar. Kemudian kalau bisa melonggar, dia bisa ditempelin sama RNA polimerase menghasilkan mRNA kan. Bisa melanjut transkripsi, kemudian juga bisa melanjut replikasi DNA gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ataupun ada yang kurang paham? Sedikit lagi nih teman-teman. Oke. Mau jelasin yang ini dulu ya. Yang tadi eukromatin sama heterokromatin. Kalau eukromatin ini, dia kalau dilihat di mikroskop elektron, dia warnanya lebih putih gitu ya. Lebih terang daripada heterokromatin. Ini heterokromatin yang lebih gelap. Ini yang lebih terang ini eukromatin. Kenapa kayak gini? Kalau misalkan terang ini dia menandakan bahwa strukturnya ini lebih longgar. Kalau dia lebih gelap warnanya, dia menandakan kalau struktur ini lebih padat. Padat, di sini lebih longgar. Yang tadi terkait sama penghambatan transkripsi, kemudian penginduksi transkripsi ya kan, terkait itu. Kalau di eukromatin ini, dia mengandung materi DNA yang memang semua gennya itu bisa ditranskripsikan ataupun bisa ditranskripsikan dan bisa ditranslasikan. Materi genetiknya, gennya bisa diekspresikan menjadi protein nih. Kalau di eukromatin, gennya semuanya bisa diekspresikan menjadi protein. Kalau gen yang bisa dikodekan menjadi protein itu kan namanya intron ya. Sedangkan yang nggak bisa itu ekson. Sebaliknya, ekson. Nah kan, kalau di eukromatin ini, karena dia strukturnya lebih longgar, maka dia tersusun atas intron. Sedangkan yang heterokromatin ini sebaliknya, dia gennya itu nggak bisa ataupun nggak bisa diekspresikan menjadi protein, jadi cuman sebagai fungsinya untuk mengkonservasi gen ini nih, dia terjaga itu. Makanya dia nggak bisa diekspresikan menjadi protein. Nah, dia tersusun atas ekson. Ekson itu gen yang nggak bisa diterjemahkan menjadi protein, sedangkan kalau intron bisa jadi protein ya gitu perbedaannya antara eukromatin sama heterokromatin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini fungsi dari kromatin. Kromatin merupakan terdiri dari DNA histon. Dari DNA histon yang dikemas menjadi serat tipis, berserat. Kemudian memadat lebih lanjut untuk membentuk kromosom. Nah, kromosom ini adalah pengelompokan untayan kromatin tunggal. Sedangkan kromatid adalah salah satu dari 2 untai kromosom yang direplikasi, ya kan? Kromatid direplikasi menjadi kromosom. Oke, lanjut. Nah, pengaturan transkripsi. Nah, transkripsi ini adalah proses di mana informasi genetik yang disimpan dalam DNA dibaca oleh protein kemudian ditranskripsi menjadi RNA. Dan RNA nantinya akan diterjemahkan menjadi protein fungsional. Nah, jika kromatin ini diperkuat, yang dibatasi aksesnya ya ke protein yang dibaca, tidak akan terjadi transkripsi. Yang tadi udah dijelasin, kalau di eukromatin ini dia kan strukturnya lebih longgar, jadi masih bisa memungkinkan proses transkripsi. Sementara heterokromatin ini karena dia lebih padat dan lebih dan juga gennya itu nggak bisa diterjemahkan menjadi protein, jadi strukturnya lebih padat. Nah, fluktuasi antara kromatin terbuka dan tertutup dapat
berkontribusi pada diskontinuitas transkripsi. Jadi kromatin itu kalau dia sewaktu-waktu harus dihambat nih proses transkripsinya maka dia akan mengencang strukturnya, akan lebih terkondensasi dengan proses mekanisme metilasi dan juga asetilasi pada histon. Oke, sudah habis. Jadi teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait mitokondria, kloroplas dan juga nukleus? Ada yang mau ditanyain? Dari saya cukup, Kak. Oke, yang lain? Apakah cukup? Kalau dari materinya mungkin cukup Kak, cuma mungkin mau nanya gambaran soal Pak Adi tahun lalu kayak gimana ya Kak? Oke, kalau tahun lalu itu dia kalau padi banyaknya pilihan ganda. Kalau bisa dibilang sih soal dari padi itu lebih gampang daripada soal buyul. Jadi teman-teman mungkin bisa dimaksimalin lagi belajarnya nanti ya biar nilainya memuaskan di padi. Karena kalau menurut aku ya soal padi itu relatif lebih gampang. Soalnya banyak pilihan gandanya tapi ada esainya juga. Kalau esainya itu eh nggak yang macam-macam sih sesuai sama yang dia jelasin. Beda sama soal buyul deh gitu. Kalau yang kayak proses biosintesisnya tadi itu kan banyak yang sebenarnya dijelasin di biokimia, ya biokimia ya Kak. Itu kira-kira bakal masuk lagi nggak sih Kak? Enggak sih, nggak bakalan ditanyain kayak proses lengkapnya gitu, cuman paling ditanyain uh, ATP yang dihasilin di tahap ini berapa, kayak gitu-gitu. Nggak yang emang, nggak yang emang apa ya? Ya, nggak kayak gitu sih. Tanya nggak harus yang ngehafal banget tahapan reaksinya, harus ngebentuk senyawa apa, nggak kayak gitu. Paling harus tahu aja konsepan dari proses reaksinya itu ngasilin apa, kayak gitu. Terima kasih Kak. Ya, ada yang mau ditanya lagi yang lain? Kak, izin tanya. Tadi yang ekromatin sama heterokromatin itu kan yang ekromatin susun intron, sedangkan heterokromatin itu ekson. Yang Ya. terus kalau di ekromatin itu nggak bisa bisa diekspresikan menjadi protein karena susunannya intron. Itu benar. Ya, benar. Jadi dia kalau di eukromatin itu paling dominan gennya itu bisa ditranslasikan menjadi protein. Kalau di heterokromatin dia benar-benar nggak bisa dikonversi jadi protein DNA-nya. Gitu. Oke. Makasih Kak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kayaknya udah cukup ya. Oke, makasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dari gue itu masih kurang dalam menjelaskan materi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Semoga gue berharap banget dari apa yang tadi gue jelasin, semoga teman-teman bisa nyerna dan juga bisa paham. Dan semoga
teman-teman besok ujiannya bisa dipermudah dan juga bisa lancar ngerjain soalnya sehingga nilainya memuaskan. Pokoknya jangan takut ataupun jangan takut ngulang gitu ya. Pokoknya percaya diri aja. Semangat untuk UAS-nya besok, untuk mata kuliah biosel ataupun mata kuliah lainnya. Semoga lancar terus. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin selanjutnya dibalikan Kidaus. Oke, terima kasih Kak Dane atas pemaparan materinya. Semoga apa yang sudah disampaikan Kak Dane bisa membantu kita buat UAS besok ya teman-teman. Oke, karena udah malam, langsung aja kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dari gua cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Boleh keluar ya. Makasih Terima Kak, makasih kasih. Daus. Terima kasih.